Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Haja Debi Bik Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Inayah dengan NPM 2416311101116 kelas 1C PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk sebelum memasuki pembahasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah, kita harus mengetahui definisi dari ilmu hadis itu sendiri. Para ulama hadis banyak yang memberikan definisi tentang ilmu hadis, yaitu huwa ma'rifatul qawaidi allati yatawassalu biha ila ma'rifatir rawi wal marwi. Jadi, ilmu hadis itu sendiri adalah kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Jadi, ilmu hadis ini tuh berfokus pada perawi dan apa yang diriwayatkan atau isinya itu sendiri. Nah, apa sih itu perawi? Jadi, perawi itu adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis yang didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Jadi biasanya perawi ini tuh ada pada sanad. Nah, kita akan membahas tadi tentang ilmu hadis yang isinya itu ada perawi dan apa yang diriwayatkan. Jadi di ilmu hadis itu ada dua rukun yang sangat penting, yaitu ada sanad dan ada matan. Jadi sanad ini itu berisi tentang tadi perawi. Sanad secara bahasa itu artinya sandaran, yang dimaksudkan adalah jalan yang bersambung sampai kepada matan rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Jadi sanad ini itu bakalan terus ada sampai nanti ke matan. Sampai dari misalnya dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah SAW, baru dilanjutkan oleh matan. Nah, apa sih itu matan? Matan itu secara bahasa artinya kuat, kokoh, dan keras. Jadi maksudnya adalah isi dari hadis itu tuh adalah ucapan atau lafaz-lafaz hadis yang terletak sesudah rawi dari syarat yang akhir. Jadi habis syarat yang akhir berisi tentang matan atau isi dari hadis itu sendiri. Lebih jelasnya, di sini ada sebuah hadis yang bunyinya itu hadatsani Yahya bin Ja'far, hadatsana Abdur Razzaq, an Ma'mar, an Hammam, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza anfaqat al-mar'atu min kasaba zujiha an ghairu amaruhu falahu yasfu ujr, yang artinya telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa tadi dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ini, bahwa Imam Bukhari ini mendengar dari gurunya, yaitu Yahya bin Ja'far. Dan Yahya bin Ja'far ini mendengar dari gurunya juga, yaitu Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ini mendengar dari gurunya juga Ma'mar, dan Ma'mar ini mendengar dari gurunya juga Hammam. Hammam ini mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini langsung mendengar dari Nabi SAW. Dan ini itu yang dinamakan dengan sanad, yaitu mata rantai periwayatan hadis. Jadi isinya itu para periwayat hadis, para perawi tadi. Nah, yang dimaksud dengan matan itu tadi Nabi SAW bersabda, jika seorang istri bersedekah. Nah, ini yang disebut dengan matan, yaitu perkataan nabinya, hadisnya gitu. Jadi dari isi hadis itu sendiri disebut dengan matan. Lalu kita membahas tentang pembagian ilmu hadis.
Ilmu hadis di sini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya. Inti dari ilmu ini memang membahas tentang pemindahan riwayat, penulisan riwayat, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, ilmu hadis riwayah ini itu membahas tentang hadisnya, lebih berfokus pada matan. Jadi objeknya di sini itu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Membahas tentang hadisnya, isinya, tapi bukan tentang sanadnya, bukan tentang apakah hadis ini sahih atau tidak. Nah, untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak itu dibahas di ilmu hadis diroyah. Apa sih ilmu hadis diroyah? Ilmu hadis diroyah itu adalah ilmu yang membahas tentang seperangkat kaidah atau teori mengenai sanad hadis atau mata rantai periwayatan berdasarkan penelitian sosiohistoris yang dilakukan oleh seorang ahli hadis. Nah, tadi kalau misalnya ilmu hadis riwayah itu berfokus pada matan, di sini ilmu hadis diroyah berfokus pada sanad. Jadi diteliti nih para perawinya, apakah perawinya bersifat adil atau tidak, apakah ini sanadnya terputus atau bersambung. Jadi bisa mengetahui hadis ini tuh sahih atau tidak. Lebih jelasnya, ilmu hadis riwayah ini tuh membahas tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Jadi tetap tadi ya, objeknya itu berfokus pada Rasulullah SAW. Sedangkan ilmu hadis diroyah ini membahas tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat mereka, serta macam-macam periwayatannya. Hakikat perawinya ini yang dimaksud adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Seperti tadi, Imam Bukhari mendengar dari gurunya Yahya bin Ja'far, mendengar dari gurunya Abdur Razak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Misal si A mendengar dari si B dan si B ini menyampaikan kepada si C dengan menyampaikan bahwa si B ini tuh mendengarkan hadis tersebut dari si A. Jadi syaratnya itu jelas gitu. Terus membahas juga tentang syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ini tuh dimaksud adalah metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Jadi perawi ini kan hubungannya antara guru dan murid. Jadi ada beberapa metode ketika penyampaian hadis. Yang pertama itu ada si gurunya ini tuh langsung menyampaikan kepada muridnya. Terus yang kedua ada dari muridnya yang membacakan langsung dan dikoreksi oleh gurunya sendiri. Dan yang ketiga ada dari gurunya menyuruh salah satu murid pilihan untuk menyampaikan hadis kepada orang lain. Perlu digarisbawahi bahwa ini adalah murid-murid pilihan. Lalu dibahas juga dalam ilmu hadis riwayah itu macam-macamnya. Macam-macamnya ini tuh apakah periwayatannya ini tuh bersambung atau terputus. Seperti hadis tadi yang sudah disebutkan bahwa Imam Bukhari mendengar dari gurunya Yahya bin Ja'far, mendengar dari gurunya Abdur Razak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk sanad yang bersambung. Artinya tuh jelas sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Sedangkan kalau misalnya terputus itu, misalnya Imam Bukhari mendengar dari gurunya Yahya bin Ja'far. Setelah diteliti bahwasannya Imam Bukhari ini tidak hidup sezaman dengan gurunya Yahya bin Ja'far. Misal ketika Imam Bukhari lahir, gurunya ini Yahya bin Ja'far ini itu sudah wafat. Itu artinya sanadnya terputus dan bisa dikatakan hadis yang tidak sahih. Selanjutnya yaitu hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya ini yang dibahas adalah hadis tersebut ini tuh diterima atau ditolak. Bagaimana sih hadis ini bisa diterima? Yang pertama, bahwa syaratnya itu bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Perawinya bersifat adil, terus tidak ada kecacatan dalam matanya, tidak ada kejanggalan dalam matanya. Sedangkan kalau hadis yang ditolak ini seperti
sanadnya itu terputus, perawinya bersifat tidak adil, sering berbohong, bersifat fasik, dan ada kejanggalan di dalam matannya. Selanjutnya, ilmu hadis diroyah ini membahas tentang keadaan para perawi dan syarat mereka. Jadi yang dibahas ini tuh tentang sifat perawi itu dan biografi perawi tersebut. Misalnya, kayak kapan perawi itu lahir, siapa orang tuanya, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, dan kapan para perawi itu wafat. Nah, di sini bisa tahu nih dari biografi itu apakah sanad tersebut yang tadi dimaksud itu bersambung atau terputus. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam periwayatan. Jadi ilmu hadis diroyah ini juga membahas tentang macam-macam periwayatan. Yang dimaksud ini tuh bentuk pembukuannya ya. Kan ada pembukuan model buku itu seperti muwatta atau musnad, sunan, dan lain-lain. Jadi berbeda antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Jadi ilmu hadis riwayah ini hadisnya, ilmu hadis diroyah ini tuh ilmu hadisnya. Seperti kalau misalnya ini tafsir dan ini tuh ilmu tafsir gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya yakin banyak kesalahan dan masih kurang dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.